Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sardik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tutorial bagaimana cara memanfaatkan VirtualBox untuk kita jadikan sebuah router, yaitu Mikrotik, untuk tahap pembelajaran ya. Nah, pada kesempatan kali ini akan ada beberapa bagian video, nantinya kita akan belajar dasar-dasar Mikrotik. Dari awal di kesempatan ini kita akan belajar menginstal Mikrotik ataupun kita akan membuat Mikrotik dengan menggunakan virtual. Kenapa seperti itu? Karena misalkan kita ingin belajar Mikrotik namun tidak memiliki Mikrotik dalam bentuk fisik ya, ataupun router Mikrotik yang dalam bentuk fisik, maka kita bisa menggunakan dalam bentuk virtualnya. Jadi kita akan bikin Mikrotik dalam bentuk virtualnya. Apa saja yang diperlukan? Teman-teman yang pasti butuh aplikasi atau software yaitu software VirtualBox itu sendiri. Bisa teman-teman download di sini, misalkan cari aja di virtualbox.org gitu ya. Baiklah, pertama-tama teman-teman silakan install terlebih dahulu VirtualBox-nya ataupun software dari VirtualBox yang sudah di-download. Teman-teman bisa download langsung di virtualbox.org. Di sini kita akan menggunakan VirtualBox ya. Kemudian yang kedua, kita bisa juga download ISO Mikrotik. Bisa kita cari saja ISO Mikrotik itu sendiri itu ya. Jadi kita butuh ISO Mikrotik, kemudian kita juga butuh VirtualBox, dan satu lagi adalah Winbox untuk kita meremote daripada router yang sudah nanti kita install. Jadi di sini saya sudah download. Nanti kita bisa bagikan linknya untuk download Mikrotiknya, kemudian download virtualnya boxnya juga ya. Jadi di sini sudah saya install untuk VirtualBox-nya, sudah ISO-nya sudah saya download, dan sudah ada lagi juga untuk Winbox-nya ya. Oke, langsung saja. Jadi yang perlu kita lakukan pertama adalah kita buka dulu pastikan terlebih dahulu bahwa ketika VirtualBox kita sudah terinstall, kita juga sudah mengenablekan atau mengaktifkan daripada VirtualBox itu sendiri. Artinya kalau misalkan teman-teman di pengaturan network dan internet, kemudian dalam keadaan VirtualBox-nya seperti ini gelap ataupun abu-abu, silakan klik kanan kemudian di-enablekan atau diaktifkan daripada VirtualBox itu sendiri. Dan kemudian jika ini sudah diaktifkan, silakan teman-teman langsung saja menuju ke aplikasi VirtualBox-nya itu sendiri, tinggal dijalankan. Oke, tunggu beberapa saat. Kemudian ini saya hapus dulu untuk yang sudah saya bikin. Saya remove only dan delete all file ya. Baiklah, jika keadaan seperti ini tinggal klik new ataupun klik baru dalam bahasa Indonesianya. Kemudian beri nama, misalkan di sini saya akan beri nama Mikrotik Sardik gitu ya. Kemudian untuk tipe dan versionnya biarkan saja, kemudian tinggal next. Kemudian ini dalam memory size-nya bisa teman naikkan ataupun tidak dinaikkan, tidak apa. Jadi yang penting tidak melebihi daripada garis warna merah itu sendiri. Kemudian misalkan saya naikkan di sini, kemudian saya next, kemudian di sini saya next-kan saja, kemudian next, kemudian next, kemudian ini next juga create, tinggal kemudian seperti ini jadi. Nah, namun di sini belum langsung bisa menjalankan daripada atau menginstal daripada Mikrotik itu sendiri. Tinggal kita masuk di pengaturan atau ke setting, kemudian kita lari ke tab network, kita ke network. Untuk di adapter 1 kita ganti, kita pindahkan menjadi host only adapter, kemudian name-nya kita jadikan virtual, memang ini langsung sudah ke sana. Kemudian adapter 2 yang tadinya disable kita enablekan, dan attach to-nya kita menuju ke internet network, kemudian kita rename, kita jadikan 2 sesuai adapter 2 tadi, adapter 2 di atas, kemudian adapter 3-nya kita enablekan juga, kemudian ini larikan ke internet network, kemudian ininya di rename ke 3 ya. Jadi ini sesuaikan adapter 3 seperti di atas, kemudian adapter 4-nya juga kita enablekan, kemudian ini kita menuju ke internet network, kemudian ini kita pilih ke 4 ya, kita rename 4. Baiklah, ketika sudah di network kita akan menuju ke storage. Nah, di storage ini yang mana nanti kita akan isikan ISO ataupun CD daripada Mikrotik yang sudah kita download. Oke, kita klik empty ini, kemudian kita klik gambar daripada CD ini, kemudian kita pilih choose atau create virtual optical disk ini, kemudian kita add, ataupun kalau misalkan sudah ada di sini tinggal pilih saja, tapi kalau misalkan di sini belum ada tinggal kita add, kemudian kita
kita cari ISO yang sudah kita download, kita tersimpan di mana. Misalkan ini saya taruh di dokumen, maka saya pilih MikroTik ini, kemudian saya open, kemudian saya pilih ini, kemudian choose ya, atau pilih. Jika sudah network sudah, storage sudah, maka kita okekan saja. Kemudian kita bisa menjalankan atau menginstal daripada MikroTik yang sudah kita atur tadi ya. Kita klik start. Oke, ini akan butuh beberapa waktu ataupun beberapa detik untuk bisa menampilkan blackboard ya. Jadi nanti akan muncul tampilan blackboard seperti itu. Kita tunggu saja. Nah, baiklah. Seperti ini dia muncul tampilan blackboardnya. Kemudian proses running, loading seperti ini. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Oke. Nah, di sini perintahnya yaitu adalah kita di sini select all with A atau A. Kemudian kita pilih semua ya. Kita pilih semua di keyboard, kita klik A. Maka dia akan checklist semua atau di control A gitu ya. Kemudian kita pilih press I atau I install. Sesudah A kita pilih install I. Oke, I. Nah, di sini akan ada perintah kembali yaitu do you want to keep all configuration? Apakah kamu akan tetap melanjutkan konfigurasinya? Kita klik yes ya. Kemudian continue, ya kita klik continue. Oke, tunggu beberapa saat. Ini akan ada proses running ya, formatting data partition itu 100% nanti ya. Seperti itu ya perintahnya tadi, yaitu kita A dulu di keyboard, kita klik A, kemudian klik I, kemudian nanti akan ada pertanyaan apakah kita akan tetap melanjutkan, ketik iya, kemudian satu kali lagi ya. Oke, ini sudah selesai 100%. Installing sistem. Nah, ini jangan langsung klik-klik ya, kita tunggu perintahnya atau kita baca dulu perintahnya. Nah, seperti ini ya. Jika di perintahnya adalah software installed atau press enter to reboot. Nah, namun jangan langsung di enter karena dalam proses install ini kadang kita harus mengeluarkan dulu CD-nya ya. Nah, jadi CD-nya ataupun ISO yang sudah kita masukkan dalam mesin ini kita keluarkan terlebih dahulu. Kita klik menu di atas yaitu device, kemudian pilih optical driver itu, kemudian ini ISO yang sudah kita masukkan tadi yang terchecklist ini kita unchecklist ya, kita buang checklistnya supaya artinya kita lepas daripada ISO itu sendiri, kita unchecklist. Oke, kita paksa atau force amount ya, atau kita ulangi lagi, kita pastikan lagi device, optical driver, kemudian ini pastikan apakah benar-benar sudah terlepas ataupun sudah dikeluarkan ya MikroTik ISO-nya itu sendiri. Jika sudah, maka kita bisa melakukan proses enter ya. Oke, dia akan proses melalui seperti ini, dia reboot. Oke, ini proses reboot atau mati kemudian hidup kembali ya. Tunggu saja. Baik, ini starting. Oke, agak lumayan lama ya. Baiklah. Nah, ini akan tampilan MikroTik secara blackboard atau secara CLI akan seperti ini ya. MikroTik ini kita klik admin saja. Kemudian kemudian kita enter, kemudian passwordnya kita kosongkan ya, karena ini baru konfigurasi awal, biasanya memang tidak ada password. Nah, di sini akan ada pertanyaan, do you want to see the software license? Di sini karena kita versi trial ya, kita belajar, maka tidak ada sebenarnya versi lisensinya ya. Tapi kita klik iya boleh ataupun no atau boleh. Nah, di sini kita akan ada perintah lagi bahwa press enter to keyboard ya. Namun yang perlu diketahui bahwa di sini itu MikroTik ini hanya sebatas trial ya, karena tidak mempunyai license atau tidak punya lisensi untuk penggunaan. Jadi ini mempunyai keterbatasan. Baiklah, kita klik press Q saja ya. Untuk ini kita Q. Kemudian ini yang perlu diketahui, you have 23 menit 23 jam ya. 23 jam 48 menit untuk menggunakan aplikasi ini. Artinya nanti ketika waktu ini sudah habis, maka kita sudah tidak bisa lagi menggunakan MikroTik ini sendiri ya, ataupun instalan MikroTik itu sendiri. Oke, kita langsung kita enter saja. Nah,
Ini sudah jadi ya. Ini tampilan breadboard daripada Mikrotik sendiri. Coba kita pastikan kita cek perintah ya, interface print gitu ya. Nah, ini yang maksudnya ketika kita tadi mengatur daripada network sebelum daripada kita install ya. Jadi kita aktifkan semua empat-empatnya. Ini ada Ether 1, 2, dan sampai 4 ya. Ini semuanya berarti sudah aktif. Baiklah. Nah, sampai sini kita Mikrotik sudah kita buat, sudah kita bikin, maka sebenarnya kita akan belajar tidak menggunakan CLI ya, atau breadboard seperti ini. Lebih baiknya kita akan lebih mudah menggunakannya adalah menggunakan Winbox ya sebagai aplikasi meremote daripada router itu sendiri. Jadi ini jangan dimatikan ataupun jangan di close ya, biarkan saja seperti ini, kita minimize saja. Kemudian kita buka Winbox ya. Nah, Winbox ini bisa di download di websitenya Mikrotik ya, tinggal kita buka aja atau kita cari saja Winbox download gitu ya. Winbox download, maka dia akan langsung bisa kita gunakan. Ini bentuknya portable, tinggal kita klik saja. Oke. Kemudian kita akan meremote daripada router yang sudah kita bikin tadi ya. Nah, di sini ada dua ya, ada dua. Di sini ada Mikrotik saya di atas. Memang kalau ini adalah router atau router Mikrotik yang belum dikonfigurasi, artinya dia IP-nya masih 000 ya. Nah, di sini kita klik dari MAC address itu sendiri, kemudian passwordnya kita kosongkan, login ininya admin ya. Kemudian dipastikan bahwa Mikrotik kita juga di sininya legacy modenya untuk di-enablekan ya. Terkadang ketika ininya tidak di-enable karena tidak di checklist, biasanya untuk login tidak bisa ya. Oke, pastikan tool ini di legacy-nya di enablekan atau di checklist. Kemudian kita coba untuk connect. Nah, seperti ini tampilannya. Tampilannya sama persis seperti Mikrotik aslinya ya. Ketika kita login pertama untuk Mikrotik yang baru ataupun yang sesudah terreset, itu akan sama. Ini terkait lisensi kita okekan saja ya, karena kita juga sudah mengetahui ini versi trialnya ya. Baik, ini saya besarkan. Tampilannya sama persis seperti ada di Mikrotik dalam bentuk fisik ya. Ada interface, wireless, bridge, PPPP, kemudian IP dan seterusnya ya. Sama persis. Namun yang jelas memang ini untuk Mikrotik yang tidak ada wirelessnya ya, jadi dia hanya 4 port. Oke, jadi seperti itu. Coba kita cek juga, bisa kita cek seperti ada di ini ya. Di sini tadi kita cek ada 4 ether yang sudah aktif. Di sini juga sama, di interface-nya juga ada 4. Seperti itu ya, sama-sama ya. Ini di tampilan dalam bentuk Winbox dengan tampilan dalam bentuk breadboard itu sama persis. Nah, ini bisa kita gunakan untuk dalam proses pembelajaran ya, untuk pembelajaran dasar-dasar Mikrotik. Baiklah, saya kira itu saja. Videonya ini sangat panjang untuk kita belajar menginstal Mikrotik sebagai media pembelajaran, dan nantinya di video-video selanjutnya kita akan menggunakan Mikrotik secara bentuk fisik beneran ya, yang aslinya ya. Jadi tidak lagi versi trial. Itu saja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.